Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Kesikana Sadam Wijaya, NIM 120430095 dari Prodi Teknik Medis, kelas TPP 10. Oke, jadi sebelum kita membuat sesuatu hal yang penting, pasti kita harus membuat terlebih dahulu adalah gambaran kasarnya ya, atau diagram alir suatu pekerjaan. Sama untuk membuat program, kita pertama buat dulu diagram alirnya, atau biasa kita sebut juga sebagai flowchart. Di sini saya akan menggunakan flowchart menggunakan aplikasi Progression ya. Di sini akan saya gunakan diagram alir untuk program pertama saya. Saya akan mencoba membuat program pertama dengan mata kuliah matematika, sedikit menampilkan jawaban dan soal dari soal-soal peluang seperti ya. Mungkin nanti akan saya buat soal-soal peluang kartu dan peluang dadu seperti itu. Jadi di sini sudah tampil di layar ya. Pertama, jadi di sini setelah main itu kita akan menggunakan declare untuk mendeklarasikan array atau soal-soal yang akan kita tampilkan secara berulang-ulang gitu, secara banyak. Jadi kita tidak perlu lagi CO1, CO2 dan CO3. Kita cukup menggunakan fungsi array saja, dan sesuatu variabel yang banyak itu akan muncul secara bersamaan seperti itu. Kita declare dan kita masukkan apa yang sudah kita declare. Di sini kita declare adalah menu ya, variabel menu dengan jumlah arraynya adalah 3 kali. Di sini kita gunakan array dengan tipenya string karena saya inginnya dia adalah berupa kalimat, jadi kita gunakan string ya. Kita gunakan assign sebanyak 3 kali di sini. Jadi assign yang pertama adalah variable array untuk menu yang pertama 0, karena array itu mulai dari 0 dia menghitungnya. 0, 1, 2, 3 gitu ya. 0, 1, 2, 3 gitu mulainya. Nah, di sini adalah soal yang akan ditampilkan jawabannya pada program. Peluang kartu bridge gitu. Nah, kemudian assign untuk menu kedua berarti variable array yang pertama ya. Soal kedua gitu. Kemudian di sini adalah variable menu array yang kedua ya. Di sini saya akan coba buat agar programnya itu selesai ketika pengguna itu menginputkan sesuatu variabel. Di sini saya akan coba ketika si pengguna itu menginputkan angka 0, maka program akan selesai. Jadi saya akan menampilkan di layar perintah seperti ini. Ketik angka 0 gitu ya, ketik angka 0 untuk menyelesaikan program. Nah, jangan lupa untuk menampilkan atau mengulang ya, untuk mengulang-ulang soal yang ada pada variable array menu ini. Kita gunakan while ya, kita gunakan while di sini. Saya gunakan while, ulangan menggunakan while. Jadi kita harus mendeklarasikan dulu pada progressionnya. Bebas sih nama variabelnya apa aja, karena saya akan menggunakan while ya. Jadi saya akan gunakan saja variabelnya wh atau w1 ya, w1. Nah, kita gunakan w1. Dan nanti pada kedepannya untuk menampilkan menu-menu pada variabel array itu, saya akan gunakan for. For itu nanti akan saya gunakan variabelnya a. Jadi di sini saya juga masukkan a di sini. Gitu ya. Nah, kita masukkan ekspresi while-nya 0, dan di sini nah ini kita mendeklarasikan string back ini untuk program untuk menjalankan program ketika pengguna itu menginputkan angka 0, program tersebut akan kembali ke menu awal dan akhirnya selesai. Begitu. Nah, jadi pertama kita gunakan perulangan while untuk menampilkan menu-menu yang ada di sini. Gitu ya. Kita gunakan while di mana while itu adalah kurang dari dengan 3. Jadi while yang pertama ya, itu dia nanti akan muncul ya. Kita akan munculkan perintah-perintah memilih jenis perhitungan dari soal-soal sebelumnya. Nah, nanti akan juga
keluar dari soal-soal pada menu array itu. Jadi di sini akan kita keluarkan kalimat dan keluarkan menu-menu pada array di sini. Menu 0, menu 1, menu 2. Menu 0 untuk soal 1, menu 1 untuk soal 2, dan menu 3 untuk program keluar. Karena array itu mulai dari 0. Gitu. Kemudian saya ingin setelah pengguna itu memilih salah satu soal itu akan muncul lagi soal yang lebih jelas atau soal secara spesifiknya. Jadi akan saya gunakan percabangan di sini. Kita gunakan if di sini. Saya gunakan if. Berarti saya declare dulu. Saya declare dulu variable if-nya dan saya akan meminta pengguna itu menginputkan variable if. Jadi ketika pengguna itu menginputkan variable 1 ya, maka dia nanti akan masuk lanjut untuk ke menu soal yang pertama di sini. Nah, masuk ke soal pertama di sini. Begitu. Nah, setelah itu akan saya spesifikkan lagi ya. Jadi jika pengguna itu menginputkan variable 1 ya, nah itu dia akan langsung mengeluarkan ini soal dari yang pertama, jadi indeks ke 0 pada variabel kartu, berikut dengan jawabannya dan perintah untuk menyebutkan entah itu huruf atau angka untuk kembali ke menu sebelumnya. Di sini ya ada input back. Nah, ini yang kalau ini fungsi jika pengguna memasukkan angka 2 ya, berarti dia keluar soal nomor kedua dengan indeks ke 1 pada variabel kartu, berikut dengan jawabannya dan perintah untuk menginputkan entah itu huruf atau angka ya. Di sini ada inputnya back. Sama juga dengan jika dia ketiga, berarti soal ketiga dengan indeks kedua pada variabel kartu ya. Ini output jawabannya, output perintah dan input perintahnya. Ini jika pengguna menginputkan variabel 0 di sini 0, maka dia akan kembali ke menu awal, yaitu menu untuk memilih antara soal peluang kartu atau peluang dadu. Ya, nah selesai. Nah, jadi dia nanti akan jika pengguna itu memasukkan input 0, berarti dia akan kembali lagi ke menu awal dan akan berjalan ke percampuran kedua, yaitu jika pengguna itu menginputkan variabel kedua ya, dimana variabel kedua itu di dalamnya kita akan ada soal lagi. Jadi kita akan mengisi dengan fungsi pengulangan lagi menggunakan while. Kita declare terlebih dahulu assign nilai while-nya dan batas nilai while-nya, kemudian kita declare variable array untuk dadu ya, dadu karena soal pada dadu, dan kita assign soal-soalnya dan berikut dengan perintah untuk kembali. Serta tidak lupa kita menggunakan fungsi for di sini untuk menampilkan menu-menu yang ada pada ini ya, index array dadu gitu ya. Di sini dia akan mengeluarkan menu yang ada pada indeks dadu ya, dan berikut pengguna dapat memilih soal itu berkali-kali dengan kita menggunakan fungsi percabangan if di sini ya. Kita declare terlebih dahulu integer f-nya, dan nanti kita akan meminta pengguna itu menginputkan entah itu 0, 1 atau 2 sesuai dengan indeks yang ada di sini, indeks pada dadu ya. Jadi nanti ketika pengguna itu menginputkan angka 1 atau variabel 1, dia akan mengeluarkan soal pada indeks ke 0 atau soal pertama pada dadu, berikut dengan jawaban dan perintah untuk kembali. Jadi nanti setelah dia mengetahui jawabannya, pengguna itu akan diminta untuk menginputkan angka ataupun huruf bebas, nah, agar dia dapat kembali ke menu awal di sini ya, ke menu awal di sini. Jadi kembali lagi menunya. Berikut juga ketika pengguna itu menginputkan nilai kedua dan nilai ke 0. Nah, ketika pengguna itu menginputkan nilai ke 0, berarti dia akan kembali lagi ke menu yang paling awal. Nah, ke menu yang paling awal di sini. 0, menu 1, menu 2. Yaitu menu pilihan atau perhitungan dadu ataupun peluang. Nah, jika pengguna itu dari awal memasukkan variabel 0, berarti dia akan mengeluarkan ini ya, pengulangan while yang keempat. Padahal di sini kita menggunakan
pengulangan while-nya yang sampai 3 nih di sini. Nah, karena di awal ini sudah menggunakan pengulangan while sampai 3, berarti ketika pengguna itu menginputkan variabel 0, nah, di sini ya, kondisi if yang 0 ini, berarti dia akan langsung keluar ya, selesai sampai sini programnya. Maka dari itu program pun akan selesai. Sekarang kita coba jalankan ya. Ini muncul ya menu-menu dari menu awalnya ya, pemilihan soal-soal. Jadi kita coba memilih soal peluang kartu bridge nomor 1. Nah, nanti muncul soal-soal ini ya. Coba kita pengen tahu jawaban soal nomor 1, kita klik 1, ketahuan jawabannya, kita coba masukkan 0 ya, biar kembali gitu, apa aja bebas. Coba soal kedua, nah sudah tahu jawabannya, akan saya coba huruf ya, L. Oh ya, kembali lagi. Sekarang kita coba lihat nomor 3. Oh, juga dapat jawabannya. Kita kembalikan lagi apa? Banyak gini, apa aja. Kita enter, oh kembali lagi. Sekarang kita coba yang soal yang dadu. Kita kembali lagi 0. Nah, kita klik 2. Nah, muncul soal-soalnya. Coba kita cek jawabannya. Kita kembalikan lagi. Kita cek soalnya. Kita kembalikan lagi. Nah, kita coba selesaikan program ini. Berarti kita kembali lagi. Klik 0. Nah, kita input 0. Dan program selesai. Nah, gitu ya. Sudah tidak bisa diintar lagi. Ya, jadi begitu untuk flow chart dari program pertama. Ya, jadi ini adalah kode pemrograman bahasa C++ pada aplikasi Dev C++ ya. Di sini saya menggunakan Dev C++. Sebenarnya bisa menggunakan apa saja, bisa Visual Studio, bisa Quadblocks ya, seperti itu yang masih support untuk bahasa C++. Oke. Pada program pertama ini, saya memilih perhitungan peluang matematika. Ya, di sini peluang. Jadi di sini untuk memudahkan saya menampilkan pilihan soal-soalnya, di sini saya menggunakan array. Ya, arraynya ini dengan jumlah indeksnya 5. Variabel untuk arraynya di sini saya menggunakan menu, di mana isi dari indeks menu itu adalah soal-soal di sini. Soal pertama ya, peluang kartu bridge, soal kedua peluang double dan satu indeks untuk menyelesaikan program. Nah, kemudian saya akan menggunakan string back di sini ya, untuk sang pengguna itu menginputkan variabel agar program itu kembali ke menu awal dan hingga akhirnya program akan selesai. Kembali ke menu string yang paling awal di sini. Ya. Nah, di sini saya menggunakan persabangannya, menggunakan perulangannya itu adalah while ya. While di sini saya menggunakan perulangan while. Nah, jadi nanti untuk menampilkan menu-menu pada string menu di sini, saya akan menggunakan fungsi for di sini ya. For di dalam menu while. Dalam menu while, saya menggunakan fungsi for. Ya. Jadi jika sang pengguna itu menginputkan variabel 0 ya, 0 sampai 2 ya, itu akan tampil sesuai dengan indeks yang ada di string menu ini. Jadi menu 0 itu adalah untuk soal pertama, menu 1 untuk soal kedua, dan menu 3 itu adalah untuk program selesai. Nah, kemudian untuk pengguna itu dapat mengetahui atau mencoba semua jenis indeks pada menu ini, saya menggunakan persabangan. Di sini saya menggunakan persabangan menggunakan if ya, if. Nah, di mana di sini saya akan coba membuat persabangan, membuat soal baru lagi yang lebih memperjelas isi dari soal peluang kartu. Jadi saya menggunakan lagi perulangan while, dan saya menggunakan menu indeks area yang baru. Di sini saya menggunakan variabel adalah kartu, karena soalnya adalah peluang kartu bridge. Jadi saya menggunakan variabel kartu. Di sini saya sengaja menggunakan 7 karena akan lebih memudahkan saya jika saya akan kemudian hari menambahkan soal seperti itu ya. Nah, jadi
angka pada array di sini itu adalah menunjukkan jumlah indeks yang akan ditampilkan nanti. Jadi jika di sininya kita inputkan angka itu 7 atau 3 gitu misalkan ya, berarti yang tampil di sini hanyalah 1, 2, 3 gitu, atau 0, 1, 2, karena array itu dia mulai membuatnya dari 0 bukan dari 1 gitu ya. Nah, sama di sini akan saya tampilkan 3 soal untuk peluang kartu dan 1 indeks untuk kembali ke menu awal, yaitu ke menu di sini. Jadi si pengguna itu dapat mencoba untuk soal peluang 2 buah dadu ya. Kemudian saya menggunakan fungsi for ya untuk menampilkan menu pada indeks kartu. Pada kartu ini akan saya gunakan menu fungsi for ya. Jadi kalau pengguna yang menggunakan 0 ya, pengguna menggunakan 0 dia akan tampil indeks kartu yang ke 0 atau di program akan tampil soal pertama. Jika pengguna inputkan 1 di sini, berarti dia akan tampil soal kedua. Begitu juga yang ketiga, dan ketika pengguna menginputkan angka 0, dia akan kembali ke menu awal di sini. Karena saya inginnya pengguna klik 0 gitu untuk kembali. Agar bisa berjalan seperti itu, saya akan menggunakan percabangan ya. Saya akan menggunakan percabangan lagi. Jadi saya akan menggunakan if di sini. Nah, ya di sini percabangan pertama ya. Jika pengguna menginputkan angka 1 di sini ya, berarti dia akan mengeluarkan indeks pertama atau indeks 0. Nah, indeks kartu 0. Di mana nanti dia akan menjawab dari soal yang di sini. Jawabannya seperti ini yang akan keluar. Nah, di sini program ini akan saya inputkan karena untuk memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan kata maupun huruf gitu ya, atau maupun bilangan seperti itu ya, agar sang pengguna itu dapat kembali ke menu yang di sini. Begitu. Jadi pengguna itu dapat melihat jawabannya berkali-kali. Begitu ya. Dengan sebelumnya tidak lupa saya menggunakan string back di sini. Ini penting agar input biar baliknya itu berjalan. Sama seterusnya, ini adalah program percabangan ya, percabangan untuk soal pada array kartu. Ini adalah percabangan untuk soal array kartu di sini. Gitu. Jadi ini adalah percabangan terakhir. Jika pengguna itu menginputkan angka 0, maka dia akan menampilkan perulangan yang kelima atau while yang kelima. Padahal di sini saya menggunakannya while-nya itu hanya sampai 4. Berarti ketika si pengguna itu menginputkan angka 0, program itu akan selesai. Peluang itu akan selesai gitu. Ketika peluang itu akan selesai, maka dia akan kembali ke menu string kartu ini. Nah, begitu juga untuk percabangan yang kedua. Ini adalah percabangan pertamanya pada menu pertama di sini. Nah, ini adalah kemudian yang ini adalah bentuk percabangan kedua. Nah, pada menu pertama yang ada di sini. Itu. Prinsipnya sama seperti pada percabangan pertama ya. Jadi saya ingin ada soal lagi pada pilihan soal pertama. Jadi saya akan menggunakan perulangan while lagi. Saya akan menggunakan array lagi dengan variabel dadu. Di sini saya akan menampilkan 2 buah soal. Di mana untuk menentukan soal itu saya akan menggunakan fungsi for ya. Dan percabangan yang akan dilakukan adalah menggunakan fungsi if di sini. Begitu. Kemudian terakhir, jika dari awal tampil menu array di sini, sang pengguna menginputkan variabel 0 atau angka 0, maka dia akan mengeluarkan perulangan yang keempat pada perulangan pertama. Yang keempat, padahal di perulangan pertama, di sini saya menginputkan hanya sampai 3. Berarti nanti ketika si pengguna itu menginputkan angka 0, program akan selesai. Oke, kita akan coba jalankan. Compile and run. Oke. Nah, sudah tampil.
Saya akan coba soal pertama ya. Soal pertama. Untuk soal yang pertama lagi. Nah, coba saya akan kembali 0 itu ya. Saya akan coba soal kedua. Saya kembali. Soal ketiga, saya kembali. Nah, saya mau kembali lagi nih ke menu awal. Nah, saya mau pilih yang soal 2 buah dadu. Nah, soal pertama saya pilih. Nah, coba saya kembali ke menu tadi. Saya mau pilih sama nomor 2. Nah, saya mau kembali, saya mau keluar nih, saya mau ke program. Oh ya sudah, saya klik 0 lagi, 0 lagi, dan 0 lagi. Maka program akan selesai. Ya, seperti itu untuk program pertama. Nah, yang ini adalah tampilan program flowchart ya untuk program kedua. Di sini saya program kedua menggunakan salah satu contoh soal dari mata kuliah fisika. Secara dasar ya, di sini saya akan coba menginputkan soal dan jawaban dari bagian bab relativitas ya, khususnya dilatasi waktu dan dilatasi panjang. Di sini untuk kode program flowchartnya tidak terlalu jauh berbeda ya dari flowchart pada program pertama. Hanya saja di sini membedakan adalah isi dari indeks menu pertama gitu ya. Ini saya ganti jadi dilatasi waktu dan durasi panjang. Kemudian di sini juga berarti saya ganti ya. Nah, di sini saya ganti. Nah, di sini ini saya ganti dia berarti variabel untuk array pada soal dilatasi waktu saya ganti jadi variabel waktu yang sebelumnya pada program pertamanya adalah variabel kartu ya. Ini saya ganti jadi variabel waktu. Berikut dengan isi-isi dari indeks atau soal-soal pada indeks array waktu ya. Begitu. Sama ini juga masih sama, kita declare pakai cabangan if ya. Nanti muncul jawaban-jawabannya sama ini juga jika pengguna itu mau coba ke soal kedua yaitu soal panjang, berarti sini saya ganti lagi jadi variabelnya untuk arraynya panjang ya, yang sebelumnya tadi pada program pertama adalah dadu, ini saya ganti jadi panjang. Berikut juga dengan soal-soalnya, soal-soal saya ganti ya sesuai dengan konteksnya. Nah, ini juga sama ya, outputnya kita ganti jadi panjang. Nah, ini pencabangannya sama dengan yang tadi juga. Jika masih sama, karena di sini yang saya ubah hanyalah isi dari indeksnya sendiri gitu. Untuk jumlah indeksnya juga masih sama, jadi yang saya ganti hanya topik dari indeksnya. Yang program utama adalah topiknya matematika, soal-soal peluang, dan program kedua itu topiknya adalah fisika, soal-soal relativitas khusus, gitu ya. Oke, jadi ini adalah contoh gambaran untuk flowchart perhitungan percabangan ya, percabangan, perulangan dan array. Oke. Kemudian ini adalah program kedua. Di sini kan saya menggunakan coba soal salah satu contoh soal mata kuliah fisika ya. Dengan babnya itu adalah relativitas khusus. Jadi sama seperti program pertama, tidak terlalu beda. Saya hanya mengganti variabel stringnya ya dan mengganti soal, jadi tidak ada yang terlalu berbeda. Di sini saya hanya mengganti soalnya menjadi dilatasi waktu, dilatasi panjang, seperti itu ya. Dimana program secara keseluruhan masih sama seperti program pertama. Hanya yang poin pentingnya yang harus diperhatikan adalah variabel string array-nya ya. Di sini saya menggunakan variabel string array waktu karena menyesuaikan soalnya adalah dilatasi waktu, gitu ya. Dan di sini saya juga menggunakan variabel string panjang karena soalnya di sini adalah durasi panjang, seperti itu. Secara keseluruhan masih sama dari program pertama ya, tidak ada yang berbeda untuk susunan program, hanya untuk tampilan outputnya saya ubah-ubah saja. Jadi kalau kita coba compile and run, ya saya akan coba untuk soal pertama. Nah, soal pertama terdiri dari 3 soal ya, begitu saya akan coba soal pertama lagi.
Oh, saya sudah tahu jawabannya. Saya akan coba soal nomor 2 gitu ya. Berarti akan saya coba inputkan sesuatu. Saya coba nomor 2, jawaban ketahuan juga. Saya akan coba kembali lagi dan saya akan coba jawaban soal nomor 3. Nah, sekarang saya akan coba lihat untuk jawaban dari soal dilatasi panjang ya. Kita kembali dulu, kembali lagi. Nah, dilatasi panjang berarti nomor 2. Kita coba cek jawaban untuk yang satunya. Nah, sudah ada jawabannya ternyata. Kita kembali lagi dan kita cek untuk jawaban soal nomor 2. Oh, ada jawaban juga. Kita akan kembali, coba kembali lagi, dan kita akan selesaikan program. Programmu selesai. Ya, jadi seperti itu untuk program yang kedua. Perhitungan relativitas khusus, relativitas waktu, dan relativitas panjang mata kuliah fisika. Menggunakan konsep perulangan, cabangan, dan array pada bahasa C++. Oke, sekian program yang saya buat. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.